Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nobila Jabib, NIM saya 93212647. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas resum yang memakai media video bagian kelompok 8 yang berjudul permasalahan peserta didik di sekolah bidang belajar dan karir. Oke, yang pertama yaitu tujuan. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pemberian layanan. Ada beberapa, yaitu yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, yaitu perkembangan karir serta kehidupannya di masa mendatang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Yang terakhir yaitu mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi. Lalu untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka siswa harus mendapatkan kesempatan, yaitu yang pertama, mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya. Yang kedua, mengenal dan memahami potensi atau peluang yang di lingkungannya. Yang ketiga, mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya serta rencana pencapaian tujuan tersebut. Yang keempat, memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri. Yang kelima, menyesuaikan diri dengan keadaan tuntutan dari lingkungannya. Jadi tujuan pemberian layanan BK pada pembimbingan belajar yang pertama yaitu membantu siswa-siswa untuk mengembangkan pemahaman diri sesuai dengan kecakapan, minat, pribadi, hasil belajar setelah kesempatan yang ada. Yang kedua, membantu siswa-siswa untuk mengembangkan motif-motif dalam belajar sehingga mencapai kemajuan pengajaran yang berarti. Yang ketiga, memberikan dorongan dalam pengarahan diri, pemecahan masalah, pengembalian keputusan, keterlibatan diri dalam proses pendidikan. Yang keempat, membantu siswa-siswa untuk memperoleh kepuasan pribadi dalam penyesuaian diri secara maksimal terhadap masyarakat. Yang terakhir, yaitu membantu siswa-siswa untuk hidup di dalam kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek fisik, mental, dan sosial. Nah, tujuan dari layanan bimbingan karir yaitu yang pertama, untuk membantu siswa supaya memperoleh penyesuaian diri dan pemecahan masalah karir yang dihadapi. Siswa akan memperoleh bantuan melalui bimbingan karir yaitu yang pertama, pemahaman yang lebih tepat tentang dirinya. Yang kedua, pengenalan terhadap berbagai jenis sumber-sumber kehidupan. Yang ketiga, persiapan matang untuk memasuki dunia pekerjaan dan kehidupan. Yang keempat, penetapan yang sesuai dengan bidang-bidang kehidupan tertentu. Dan yang terakhir, pemecahan masalah-masalah khusus sehubungan dengan pekerjaan dan pola kehidupan lainnya. Terdapat jenis-jenis masalah pada peserta didik di sekolah dalam bidang belajar juga dan karir, yaitu yang pertama adalah masalah pribadi, seperti mempunyai masalah keluarga atau masalah di rumah dan tidak mau bercerita kepada siapapun meskipun kepada konselor. Yang kedua yaitu masalah belajar, susah fokus, belajar tidak teratur, kurang teliti, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu masalah sosial. Jadi siswa tersebut sering dikecewakan teman-teman, merasa diremehkan orang lain, dan mudah tersinggung. Yang keempat yaitu masalah karir. Jadi di dalam masalah karir ini terdapat masalah jurusan yang akan dipilih, persiapan karir, belum mengetahui bakat yang cocok untuk jabatan atau pekerjaan. Nah, di dalam masalah karir terdapat di setiap jenjang, yaitu yang pertama di sekolah dasar atau SD, yaitu tidak memahami relevansi kompetensi belajar dengan persyaratan keahlian dan keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya masa depan. Yang kedua yaitu SMP, yaitu kurangnya pengenalan tentang berbagai jenis sekolah lanjutan dan memahami cara memilih jurusan cocok yang dengan kemampuan seperti di SMA atau SMK. Yang ketiga yaitu di SMA, tidak siap untuk memenuhi syarat bagi taraf memasuki pekerjaan-pekerjaan kooperatif atau dengan latihan-latihan dalam masa jabatan. Nah, selanjutnya adalah strategi pemberian layanan bimbingan belajar dan karir. Yang pertama, ada strategi layanan bimbingan belajar, yaitu bimbingan kelompok dan bimbingan layanan pembelajaran. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan guru kelas atau guru mata pelajaran. Yang kedua, ada strategi layanan bimbingan karir, yaitu terbagi menjadi beberapa layanan. Yang pertama, layanan informasi tentang diri sendiri. Di dalamnya terdapat
Yang pertama, kemampuan intelektual, bakat khusus di bidang akademik. Yang ketiga, minat umum dan khusus. Dan yang terakhir, hasil belajar dalam berbagai bidang studi. Yang kedua, layanan informasi tentang lingkungan hidup yang relevansi bagi perencanaan karir. Di dalamnya terdapat informasi pendidikan, informasi jabatan, informasi karir. Lalu yang selanjutnya yaitu layanan penempatan. Di dalamnya terdapat ada perencanaan masa depan, pengembalian keputusan. Yang ketiga yaitu penyerahan kesalahan, satu jalur studi akademik. Yang terakhir, pemantapan dan reorientasi apabila diperlukan. Nah, yang terakhir adalah layanan orientasi. Layanan orientasi di dalamnya mencakup pelacakan karir maupun dunia kerja, pelaksanaan bimbingan karir sesuai tingkatan pendidikan individu. Dan yang terakhir, kegiatan-kegiatan bimbingan karir yang disesuaikan dengan harapan itu. Jadi seperti itu resuman tugas dari saya untuk bagian kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.